Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muazzazah Fitri dengan NIM 250022279. Nah, pada video penugasan kali ini saya akan bahas tentang fungsi pesan atau message dalam organisasi. Nah, pesan atau informasi yang disampaikan dalam konteks formal organisasi berkaitan dengan tugas, kewajiban, dan hal-hal yang bersifat resmi atau formal. Ya, itu formal berasal dari bahasa Belanda atau bisa juga disebut dengan formalis ya tadi. Bisa juga disebut dengan formalis. Ini berasal dari bahasa Belanda. Kalau dari bahasa Indonesia itu artinya resmi. Nah, terdapat beberapa perspektif mengenai fungsi utama pesan yang kemudian dikelompokkan menjadi 4 fungsi umum. Pertama, itu beberapa perspektif ya. Yang pertama itu dari menurut Kan dan Ke. Fungsi pesan terkait dengan produksi, pemeliharaan, penerimaan, dan pengelolaan. Yang kedua itu menurut Rating. 3 alasan pengiriman pesan adalah untuk pelaksanaan, tugas, dan pemeliharaan, serta kemanusiaan. Terus menurut Thayer, 5 maksud pesan adalah untuk informasi legal, membujuk, perintah, instruksi, dan interaksi organisasi. Nah, mari kita masuk ke 4 fungsi utama pesan dalam organisasi. Yang pertama yaitu pesan tugas. Pesan-pesan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan kewajiban anggota organisasi. Kejelasan pesan ini sangat penting untuk output dan kemudahan proses tugas. Nah, semisalnya nih ada manajer, ya kan kadang kalau dalam organisasi atau perusahaan itu kan ada dirut, ada manajer atau HR gitu. Nah, terkadang itu manajer yang menyampaikan kepada karyawan lain, ini tugasnya misalnya cleaning service gitu. Cleaning service 1 bersihinnya di kamar mandi itu ya. Cleaning service 2 bersihinnya di taman belakang gitu. Jadi tugas atau fungsi utama pesan ini ya tentunya untuk penyampaian tugas-tugas dari segala orang dari orang-orang yang bekerja di perusahaan itu. Nah, terus ada pesan pemeliharaan atau maintenance. Pesan yang berkenaan dengan kebijakan atau aturan lain organisasi untuk membantu organisasi tetap hidup dan bertahan dalam jangka waktu panjang. Pesan yang berkenaan dengan kebijakan atau aturan lain organisasi. Ini mungkin bisa berhubungan dengan peraturan yang tidak tertulis ya. Misalnya seperti senyum sapa salam dalam organisasi dalam perusahaan. Sepertinya misalnya nih kita ketemu sama jangan atasan lah ya, mungkin sama yang karyawan biasa, saling menyapa, saling berkomunikasi gitu kan, saling nanya-nanya gitu, gimana kerjanya, gimana tadi, seru nggak, tadi sulit nggak gitu kan. Itu termasuk dalam pesan pemeliharaan atau maintenance. Terus juga ada pesan kemanusiaan atau humanis. Pesan yang diarahkan kepada anggota organisasi dengan mempertimbangkan sikap, kepuasan, budaya, serta pemenuhan hak dan kewajiban mereka. Ini adalah bentuk penghargaan agar mereka bekerja dengan penuh semangat. Pesan kemanusiaan atau humanis. Nah, terkadang di dalam suatu perusahaan itu kan pasti ada hak dan kewajiban dari karyawan ya. Misalnya haknya mungkin setiap karyawan harus bekerja sesuai dengan tugas yang telah diberikan tadi, dengan pesan dengan pesan tugas tadi. Terus juga ada kewajibannya. Itu hak, kalau hak tuh tadi berarti kalau hak itu dia berhak mendapatkan gaji, mendapatkan perlakuan yang sama dari atasan gitu, evennya beda-beda gitu jabatannya. Terus apalagi ya hak dari karyawan, berhak untuk mendapatkan fasilitas yang sama ya, itu masuk hak ya teman-teman, soal itu salah. Terus kalau kewajiban itu yang tadi kerja sesuai dengan pesan tugas yang telah diberikan tadi.
terus juga mengikuti arahan dari manajer, HR, atau kewajiban dari karyawan apa lagi ya, datang tepat waktu, ya kan, disiplin, ya itu termasuk dalam hak dan kewajiban dari karyawan. Nah, pesan kemanusiaan atau humanis itu diarahkan kepada anggota organisasi yang mempertimbangkan sikap, kepuasan budaya serta pemenuhan. Nah, di sini juga berarti kita tuh ibaratnya saling menghargai perbedaan dari antara diri kita dengan karyawan-karyawan yang lain gitu. Karena kan terkadang di dalam satu perusahaan, jangankan perusahaan yang gede gitu, dan kan bahas yang perusahaan tinggi Jakarta, kita bahas yang perusahaan kecil aja misalnya kan, terkadang itu kita punya perbedaan baik dari budaya kita, sikap kita, terus dari juga kepuasan, tentunya beda-beda gitu. Kadang ada satu yang punya budaya tuh beda sama kita, ya berarti karena dalam terpaksa, bukan terpaksa juga ya, karena dalam satu konteks yang sama gitu, kita dalam satu kerjaan yang sama, berarti kita harus menghargai aja dan menerima dengan cukup baik gitu. Kalau misalnya nanti misal ada yang nggak serak misalnya di kita dalam budaya ini bisa kita sampaikan dengan baik gitu. Terlebih sikap ya teman-teman, kadang kan ada sikap orang yang benar-benar nggak bisa ditanggapin ya. Kadang ada orang yang bisa lah kita maafkan, kadang ada orang yang bisa yang kayak kita, oh iya deh gini ya orangnya, tapi kan ada juga kadang orangnya yang memiliki sikapnya nggak baik gitu. Kadang ada sikapnya yang semena-mena terhadap tugas. Nah, gimana cara kita untuk dapat memperbaiki itu? Ya mungkin kita ucapkan dulu gitu dengan dia, atau kita tuh berkomunikasi berdua gitu kan, kayak berdua ketemu, kayak ngomong, kamu tolong dong kerjanya baik-baik, jangan nyuruh aku. Mungkin dia kayak nyuruh aja kerjaannya gitu kan, bisa kita sampaikan. Karena kalau misalnya tuh kita tidak saling terbuka, tidak bekerja dengan baik gitu kan, pasti pekerjaan tadi itu akan ada miskomunikasinya gitu. Aku rasa juga nggak perlu jauh-jauh, contohnya kayak organisasi kecil deh, kayak misalnya dalam sekolah, kayak misalnya OSIS gitu, ada yang kayak dari ketuanya itu, atau dari koordinator dengan anggota aja kadang itu ada miskom, karena sikap yang beda, karena budaya mereka yang beda, isi kepala yang beda gitu. Jadi yang bikin mereka akhirnya merasa jadi nggak nyaman untuk bekerja gitu. Kadang ada yang koordinator tuh kayak so asik gitu, kayak nggak mau kerja gitu kan, jadinya anggotanya ngerasa kayak kenapa ya harus seperti iniin gitu kan, padahal kan kita sama-sama bisa saling bertukar ide, saling bertukar gagasan gitu. Jadi sebaiknya ketika kita dalam satu forum yang sama gitu kan, apalagi kayak ya kecil itu kayak koordinator dengan anggota, sebaiknya sama-sama membangun hubungan yang baik gitu, agar nantinya kita bisa menyelesaikan program kita itu juga dengan baik, hasilnya juga oke, sesuai dengan yang kita inginkan gitu. Nah, terus di sini juga ada pesan pembaruan atau renewal. Apa ya ini bacanya? Pesan yang membuat organisasi dapat menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungannya. Pembaruan terjadi melalui penguatan fungsi pesan yang dikirim secara baik. Di sini disampaikan membuat organisasi dapat menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungannya. Mungkin contohnya nih dalam organisasi tadi itu seperti apa ya contohannya? Di sini kita bahas tentang dapat menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungannya. Pesan berorganisasi dapat menyesuaikan dengan perubahan yang ada. Seperti ini teman-teman, misalnya ada organisasi kecil deh misalnya gitu kan, yang tempatnya atau lokasinya itu berada di sekitar dengan masyarakat. Nah, terkadang kan itu perusahaan pasti mengikuti dengan masyarakat itu atau ketentuan masyarakat. Nah, terus juga ada yaitu pesan pembaruan atau pesan yang membuat organisasi dapat menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan terjadi di lingkungannya. Pembaruan terjadi melalui penguatan fungsi pesan yang dikirim secara baik. Nah, di sini kan kita terkadang organisasinya nggak harus dalam bentuk
perusahaan atau gedung-gedung tinggi kan, bisa aja dalam perusahaan atau organisasi kecil gitu. Nah misalnya nih contohnya ya, kalau menurut aku itu ada dalam satu perusahaan, dia tuh lokasinya atau tempatnya itu berada di sekitar masyarakat. Nah, pastinya di awal-awal mereka melakukan itu tuh pasti ada komunikasi nih sama masyarakat gitu kan. Kayak lurah ya nggak sih? Lurah kan terkadang tuh deket ya sama masyarakat gitu. Nah, pasti itu lurah itu punya kegiatan-kegiatan yang bisa membangun untuk berdekat atau apa ya namanya itu, menjalin hubungan sosial dengan masyarakat-masyarakat yang ada di sekitar tempat mereka gitu. Karena kan di sini disebutkan dapat menyesuaikan dengan pembaruan-pembaruan jadi di lingkungannya gitu. Misalnya dia tuh melalui pembaruan seperti melakukan gotong royong gitu kan, membersihkan lingkungan bersama gitu dengan ketua lurahnya gitu, terus dengan ketua RW RT gitu kan. Terus misalnya juga ada dari salah satu RW atau RT itu dia punya misalnya ketentuan baru, misalkan karena udah ganti RT, ganti RW, terus dia punya peraturan baru. Nah terkadang lurah juga bisa diberitahu gitu, atau terkadang satu perusahaan itu tuh bisa diberi arahan juga, atau bisa disepakati juga bersama-sama kayak, Bapak Ibu ini kita punya peraturan baru seperti ini gitu, tolong bisa dipahami atau mungkin ada yang bisa diubah, atau sama-sama kita memberikan jalan terbaik lah untuk lingkungan kita yang ada di sini gitu. Seperti itu sih aku rasa contohnya dalam pesan pembaruan. Nah, langsung kita masuk ke jaringan komunikasi formal. Jaringan komunikasi formal ditentukan oleh struktur yang telah direncanakan secara legal. Jaringan ini umumnya mengalir secara vertikal ke atas dan ke bawah atau horizontal. Komunikasi ke bawah atau downward communication. Arah pesan mengalir dari pimpinan atau atasan atau pengambil kebijakan kepada bawahan. Tujuannya menyampaikan pesan, informasi, perintah, dan tugas yang lebih terkoordinasi. Tipenya ini instruksi tugas, rasional pekerjaan, ideologi, informasi, dan balikan atau feedback. Ini komunikasi ke bawah ya, berarti dari seorang dirut tadi misalnya ke manajer yang menyampaikan kayak tolong ya ini pekerjaannya seperti ini gitu, nanti yang lain juga diubah pekerjaannya lebih baik lagi gitu, terus jam pekerjaannya lebih diperbaiki lagi misalnya seperti itu. Terus juga di sini ada disebutkan balikan atau feedback ya, mungkin ini ibaratnya seperti, kalau feedback menurut aku tuh ungkapan terima kasih ya, seperti ungkapan terima kasih atau seperti apa ya teman-teman. Mungkin misalnya nih kita bikin suatu tugas yang harus pakai tanda tangan sang dirut tadi ya, atau misalnya sang pimpinan tadi, terus kayak tolong bapak, tolong ini ditandatanganin gitu. Itu mungkin bisa jadi termasuk feedback ya, tapi ini dia dari bawah ya teman-teman, komunikasi ke bawah, down communication, menyampaikan pesan, informasi, perintah, dan tugas yang lebih terkoordinasi, termasuk dalam kategori pesan peliharaan. Oke. Terus ada juga komunikasi ke atas atau upward communication. Pesan mengalir dari bawahan kepada atasan atau dari tingkatan yang paling lebih rendah ke tingkat yang lebih tinggi. Tujuannya memberikan balikan atas instruksi atau kebijakan, memberikan saran, pendapat, kritikan, atau masukan yang membangun. Hal ini menjadi kekuatan bagi pimpinan untuk merumuskan kebijakan yang luar biasa. Oke. Ini sebentar. Prinsipnya, komunikasi ke atas harus terencana, berlangsung terus-menerus menggunakan saluran rutin, menekankan kesensitifan dan penerimaan ide, memerlukan pendengar yang objektif, memerlukan pengambilan tindakan dan menggunakan bermacam media atau metode. Nah, di sini itu pesannya mengalir dari bawahan kepada atasan. Ini mungkin bisa masuk dalam seperti
laporan juga, misalnya kayak laporan penugasan atau misalnya laporan akhir tahun ya. Kadang kan dalam perusahaan itu ada laporan akhir tahunnya, tutup buku, jangan tutup buku, buka buku gitu kan, ada pembukuan lah ibaratnya gitu. Jadi bisa aja itu termasuk ke dalam laporan. Terus ini juga disampaikan tadi bahwa hal ini dapat menjadikan kekuatan bagi pimpinan untuk merumuskan kebijakan yang luar biasa. Ini mungkin juga seperti misalnya nih gitu kan, ada salah satu karyawan yang punya ide dan misalnya dalam satu rapat gitu. Nah, si pimpinan tadi membuka untuk sesi saran gitu kan. Nah, misalnya ada gitu dari satu karyawan yang lebih rendah gitu kan, yang memberikan saran misalnya gitu kan, tentang mungkin seperti ini seharusnya kinerja kantor yang lebih baik gitu. Mungkin seperti itu kinerja kantor yang lebih bagus untuk depannya. Atau misalnya punya studi mungkin ada kayak planning atau goals yang mereka siapkan itu dari yang punya bawahan yang bisa mereka sampaikan gitu kepada pimpinan. Nah, itu mungkin bisa menjadi salah satu tolak ukur gitu bagi pimpinan agar bisa merumuskan kebijakan-kebijakan yang lebih luar biasa gitu kan, karena terkadang pendapat-pendapat dari karyawan atau yang di bawah kita gitu, anggapnya gitu ada pimpinan gitu kan, di bawah pimpinan itu terkadang pemikiran-pemikiran dari orang lain yang dapat membuka pemikiran baru gitu. Jadi ketika kita sama-sama berdiskusi, sama-sama menyampaikan gagasan dan ide gitu, berkomunikasi ya, tadi ini yang disebutkan komunikasi ini, jadi itu yang bisa menyebabkan pimpinan menjadi lebih luas lagi cara berpikirnya gitu, karena ada tambahan gitu kan dari karyawan-karyawannya gitu. Terus langsung menurut mudah rutin konsisten. Nah, terus juga ada komunikasi horizontal atau horizontal communication. Arah pesan di antara orang-orang yang memiliki tingkatan otoritas yang relatif sama atau satu level, misalnya antar karyawan atau antar kepala bagian. Tujuannya umumnya berhubungan dengan tugas, tujuan kemanusiaan, koordinasi, dan pemecahan masalah. Nah, yang di sini itu yang horizontal atau horizontal communication. Ini tuh misalnya nih, kita sama-sama kepala bagian. Nah, terkadang ada tugas yang sama gitu kan, misalnya kita nggak ngerti, kita tanya nih sama kepala bagian yang lain kayak, ini gimana ya Pak caranya, ini gimana ya Bu caranya. Jadi itu termasuk komunikasi horizontal atau sesama kelas kita lah gitu. Jadi kita sama-sama menanyakan tentang tugas atau sama-sama berhubungan gitu tentang tugas. Terus juga ada tujuan komunikasi dan koordinasi. Koordinasi ini bisa jadi seperti hubungan atau sama-sama pekerjaan atau mengerjakan pekerjaan yang sama gitu, dan pemecahan masalah. Nah, disini kan kita udah bahas tuh ada 3 tadi, ada up, ada down, sama horizontal. Nah, berarti di sini dapat disimpulkan bahwa komunikasi itu atau pesan dalam organisasi sangat penting gitu loh. Karena kalau misalnya nggak ada deh gitu salah satunya, kayak yang down tadi gitu, nggak ada misalnya pemikiran dari karyawan untuk para pimpinan, jadi pimpinan tuh bisa monoton aja sama pikiran dia gitu kan. Jadi ketika ada gitu pemikiran baru yang dapat membuka pemikiran lain, jadinya bisa menjadi kebijakan yang lebih baik, yang luar biasa gitu loh. Nah, kalau misalnya nggak ada juga dari yang up gitu kan, gimana nanti yang karyawannya nggak ada arahan, nggak ada penugasan tugas dari pimpinan, nggak ada yang dikasih tahu tugasnya apa aja, kebijakan di sini apa aja, peraturan di kantor apa aja. Jadi kita bingung juga gitu kan sebagai karyawan gitu misalnya. Nah, kalau nggak ada juga horizontal gitu, nanti sama-sama kepala bagian tapi nggak tahu gitu loh, kita nggak tahu tapi kita nggak nanya, terus kita juga bingung gitu kan, jadi miskomunikasi semuanya. Jadi benar-benar komunikasi itu sangat penting di dalam organisasi, karena satu aja dalam jaringan-jaringan ini nggak ada gitu loh, pasti kita tuh bakal miskomunikasi dalam perusahaan, itu bakal amburadul gitu, strukturnya nggak jelas gitu kan. Terus juga misalnya kayak pemikirannya cuma nggak stuck di sana-sana aja gitu, terus kita nggak ada menjalin hubungan sosial satu sama lain padahal dalam satu kantor yang sama, kita nggak ada silaturahmi bareng, nggak ada interaksi gitu.
pasti itu bakal menjadikan satu kantor itu gak nyaman gitu, gak nyaman. Terus juga karyawan yang lain tuh ngerasa kayak gak seru nih kantor, udahlah capek, terus terkekang. Dan juga komunikasi di kampus, di organisasi gitu kan, di perusahaan, di kantor gak oke gitu. Jadi rasanya kalau gak ada komunikasi di suatu organisasi bakal sangat disayangkan. Itulah tadi video aku mengenai fungsi pesan atau message dalam organisasi ya. Dan benar-benar sangat penting ya pesan ini dalam organisasi, karena ya udah aku sampaikan sebelumnya bahwa kalau nggak ada pesan, nggak ada interaksi, nggak ada komunikasi antara atasan dengan bawahan, bawahan dengan sesama, atau dengan kepala bagian dengan kepala bagian, itu pasti bakal boring, nggak nyaman ya. Terus bakal terasa tertekan dan nggak asik gitu kantornya. Jadi pesan sangat-sangat penting dalam organisasi. Dan mungkin segitu saja video yang dapat saya tampilkan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.